Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Baik teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin membahas mengenai model-model standar mutu pendidikan. Di sini dijelaskan ada 5 model standar mutu pendidikan. Nah, yang pertama ada standar sistem mutu ISO 9000. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. Nah, ISO 9000 ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Community atau biasa disingkat dengan ISO TC. Nah, inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Menetapkan siklus penjualan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar ISO 9000 akan menjadi top to update dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Sebuah organisasi atau perusahaan yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label ISO 9001 sertifikat atau ISO 9001 registered. Adapun tujuan ISO 9000 ini yang pertama, memastikan bahwa sistem mutu yang diterapkan memenuhi tuntutan dan berjalan dengan efektif. Kemudian memacu tindakan-tindakan perbaikan oleh bagian terkait untuk mencapai continuous improvement. Yang ketiga, kepentingan registrasi atau sertifikasi hasil audit mayor persyaratan ISO 9000 dan audit minor penyimpangan kecil terhadap dokumentasi, tapi secara umum dilaksanakan observasi. Dan kemudian yang terakhir, tidak ada ketidaksesuaian, tetapi terdapat gejala yang menunjukkan kecenderungan akan terjadi ketidaksesuaian atau tidak efisien. Nah, inilah tujuan dari ISO 9000. Kemudian ISO 9000 itu memiliki standar-standar yang mencakup ISO 9000 atau Quality Management System. Ini mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan sertifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu. Kemudian standar yang kedua ada ISO 9001 atau Quality Management System Requirements ditunjukkan untuk digunakan di organisasi maupun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, dan atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Nah, standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga. Kemudian standar ISO yang terakhir ada ISO 2004 atau Quality Management System Guidelines for Performance Improvements, mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus. Bagian ini memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Nah, standar ini tidaklah ditunjukkan sebagai panduan untuk implementasi, hanya diberikan masukan saja. Kemudian masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, di mana banyak juga diantaranya yang tidak menyebutkan nomor ISO 9000 seperti di atas. Nah, beberapa standar dalam area ISO 10.000 masih dianggap sebagai bagian dari kumpulan ISO 9000. Sebagai contoh, ISO
10007 pada tahun 1900. Kemudian kita melangkah ke implementasi ISO 9000 dalam dunia pendidikan. Nah, ISO 9000 ini merupakan hal baru dalam pendidikan. BSI membimbing proses penerapan standar tersebut dalam bidang pendidikan dan hanya mengadakan training pada tahun 1992. ISO belum memiliki aturan untuk pendidikan dan pelatihan, walaupun dalam prosesnya juga mengembangkan aspek tersebut karena bahasa asal yang dipakai dalam standar tersebut diterapkan dalam bidang industri ya, dan belum dikenal di kalangan orang pendidikan. Untuk itu perlu dipertimbangkan translasinya ke dalam konteks pendidikan. Nah, satu konsep standar yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kualitas sistem harus dapat meyakinkan output selalu dalam kualitas yang konsisten. Hal ini menyebabkan masalah teknologi dalam pendidikan, di mana produk tidak dapat diukur secara konsisten standarnya tanpa memperhatikan keunggulan kualitas sistem tersebut. Nah, peserta didik bukan produk tetapi pelanggan utama, dan berbagai pihak lebih setuju jika program pendidikan dan proses pengajaranlah yang dikualifikasikan sebagai produk. Akan tetapi, definisi produk diadopsi dalam bidang pendidikan tetap dinilai tidak mungkin untuk memproduksi produk pendidikan secara konsisten. Masalahnya adalah dalam pendidikan itu sendiri, khususnya dikaitkan dengan industri jasa lainnya, di mana interaksi antara pelanggan dan supplier mengubah kualitas layanan yang diberikan. Semua guru menyadari bahwa tidak ada dua kelas yang sama karena kelas terdiri dari individu-individu yang berbeda pula karakteristiknya. Nah, dengan demikian, hal tersebut perlu dipertimbangkan kebijakan kualitas dan implementasi strategi. Perlu dipertimbangkan pengaruhnya pada konsistensi interaksi staf dan peserta didik. Untuk alasan ini, banyak yang berpendapat bahwa sekolah, akademi, dan universitas lebih baik meninggalkan konsep ISO 9000 dan menunggu adanya standar bagi industri jasanya yang menawarkan pendekatan secara lebih rasional, khususnya dalam masalah pendekatan konsistensi kualitas industri juga jasa. Dalam satu industri, untuk memperoleh standar ISO 9000 diperlukan waktu kerja kurang lebih 18 bulan. Nah, demikian pula halnya bagi lembaga pendidikan. Dengan demikian, beban kerja untuk mencapai standar tersebut juga perlu dipertimbangkan. Langkah ke model manajemen mutu yang kedua, yaitu British Standard 5750 atau biasa disingkat dengan BS 5750. Nah, ini merupakan standar nasional yang berlaku di Inggris untuk menyamakan kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di sana. ISO 9000 adalah salah satu standar yang dihasilkan oleh Jenewa, Swiss pada tanggal 23 Februari tahun 1947 oleh Organization for Standardization. Memperhatikan dan mempertimbangkan yang ditunjukkan dalam alur pendidikan dalam British Standard 5750 dan ekuivalen internasionalnya ISO 9000. Hal ini menarik minat kedua bagian Atlantik. Sebagaimana 7.000 perusahaan didaftar pula pada BS 5750, maka tidak mengejutkan jika para ahli pendidikan meneliti apakah standar kualitas ini juga telah memegang peranan di lembaganya. Pertumbuhan education, business, partnership, dan gerakannya telah merangsang minat terhadap metodologi bisnis termasuk BS 5750. BS 5750 dan ISO 9000 merupakan alat pemasaran yang potensial dan berpengaruh, khususnya bagi organisasi yang dapat mencantumkan logo
registrasi tersebut pada produknya sebagai simbol kualitas produk. Ini juga dapat menempatkan lembaga pendidikan dalam posisi monopoli jika BS 5750 atau ISO 9000 diberikan oleh Training and Enterprise Council atau Scottish Local Enterprise Company setempat bagi internasional setara dengan standar kualitas Amerika Serikat Q90. Hal ini dapat disejajarkan dengan suatu hubungan internasional atau perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak secara internasional. Kemudian ada pun tujuan dari BS 570 adalah yang pertama dapat diaplikasikan pada organisasi yang mendesain, mengembangkan produk atau proses sebagai bagian penting dari organisasi bisnis. Nah, contohnya, organisasi yang mencari akreditas bagian 1 adalah Business and Technology Education Council sebagai keterlibatannya dalam desain kualifikasi. Kemudian tujuan yang kedua, lembaga pendidikan. Nah, bagian ini dapat diaplikasikan pada organisasi yang terlibat dalam produksi dan instalasi. Kemudian yang ketiga adalah bagi organisasi yang terlibat dalam pengujian dan pemeriksaan produk. Dan yang keempat merupakan bagian yang menjadi pedoman bagi ketiga bagian lainnya. BS 5750 bagian 1 dengan ISO 9001, bagian 2 identik dengan ISO 9000 dan seterusnya. Hubungan antara BS 5750 atau ISO 9000 dengan TQM. Hubungannya adalah hubungan antara keduanya adalah topik yang diperdebatkan. Hubungan aktual antara TQM dan BS 5750 atau ISO 9000 akan menjadi hal yang aneh di setiap lembaga. TQM tidak mengusahakan taraf solusi. Setiap lembaga pendidikan memiliki budaya yang unik. Budaya khusus tersebut membutuhkan lingkungan eksternal yang khusus pula untuk mengoperasikannya. Dengan demikian, membutuhkan pernyataan bahwa di mana TQM dan BS 5750 atau ISO 9000 dapat dilaksanakan secara bersama dan nilai saling melengkapi. BS 5750 atau ISO 9000 bukan merupakan standar TQM. Terdapat sejumlah kemungkinan untuk terlihat hubungan antara TQM dan BS 570 atau ISO 9000. Dan standar yang ketiga ada Malcolm Baldrige Award. Nah, pada bulan Oktober tahun 1082, Presiden Amerika Serikat Reagan menandatangani untuk peraturan studi nasional atau komprehensif produktivitas. Selanjutnya, pada tahun 1983, Pusat Kualitas dan Produktivitas Amerika Serikat mengkualitaskan agar setiap tahun pemerintahnya memberikan Malcolm Baldrige Quality Award bagi perusahaan-perusahaan yang berprestasi. Malcolm Baldrige adalah sekretaris komerse Malcolm Baldrige yang meninggal karena kecelakaan sebelum diangkat menjadi anggota Senat. Ia telah menandatangani hukum-hukum pada tanggal 20 Agustus tahun 1987. Hukum-hukum ini bertujuan yang pertama membantu merangsang perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas agar mampu bersaing secara sehat dan meningkatkan keuntungannya. Kemudian yang kedua menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya dan dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Kemudian tujuan yang ketiga memberikan pedoman dan kriteria yang dapat digunakan dalam dunia bisnis, industri, pemerintahan dalam menilai peningkatan kualitas dan menyiapkan pedoman khusus untuk penguasa di luar Amerika yang berminat tentang cara manajemen kualitas di perusahaan. The Malcolm Baldrige Award dapat didesain untuk menanamkan kesadaran pada perusahaan di Amerika bahwa mereka harus unggul dalam berprestasi
dalam prestasi kualitas dan manajemen kualitas. Nah, di samping itu, penghargaan ini didesain untuk mempromosikan yang pertama itu ada kesadaran akan kualitas. Kemudian, pemahaman akan pentingnya kualitas dan pembagian informasi tentang strategi yang sukses dan keuntungan yang diperoleh selama implementasi. Adapun tujuan dari Malcolm Baldrige Awards, yang pertama ada membantu memperbaiki kinerja kemampuan organisasi. Yang kedua, memberikan fasilitas komunitas dan berbagi informasi dari best practices di antara organisasi pendidikan dan tipe-tipe organisasi yang lain. Kemudian, ada memelihara perkembangan kemitraan sekolah-sekolah, industri, dan organisasi lain. Dan yang terakhir, melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan memperbaiki kinerja organisasi dan menuntun dalam perencanaan dan pelatihan organisasi. Kemudian, implementasi Malcolm Baldrige Award dalam bidang pendidikan. Ini didesain untuk menanamkan kesadaran pada organisasi-organisasi bahwa harus unggul dalam prestasi kualitas dan manajemen kualitas. Dalam pendidikan juga dituntut hal serupa sehingga perlu dipertimbangkan translasinya di dalam konteks pendidikan. Dalam dunia pendidikan, implementasi Malcolm Baldrige Award harus memenuhi kriteria kualitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan proses umpan balik. Lembaga-lembaga pendidikan harus unggul dalam kualitas yang pertama, kepemimpinan, kemudian yang kedua, informasi dan analisisnya, kemudian perencanaan strategi kualitas, penggunaan sumber daya manusia, asuransi kualitas atas produk dan jasa layanan, kualitas hasil, dan kepuasan pelanggan. Nah, inilah implementasi Malcolm Baldrige Award dalam bidang pendidikan. Ada Deming Prize atau penghargaan Deming. Deming Prize merupakan penghargaan pribadi di Jepang atas kualitas yang berhasil dicapai. Karena dalam hal ini, Deming berjasa dalam pengembangan kualitas di Jepang. Banyak pelajar berharga yang dapat diambil dalam Deming Prize ini. Konsep Deming menyatakan bahwa dengan memperbaiki kualitas melalui proses produksi, maka biaya dapat diturunkan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Jadi, reaksi berantai Deming tersebut pada hakikatnya adalah usaha peningkatan produktivitas melalui pendekatan baru bagi kualitas. Pendekatan baru ini pada gilirannya menuntut pengetahuan baru yang dibangun oleh 3 unsur, yaitu yang pertama, the system of proven knowledge atau sistem pengetahuan yang mendalam. Kemudian yang kedua, 14 kewajiban manajemen sebagai penerapan unsur pertama tersebut. Dan yang ketiga ada plan, do, check, action, PDCA, SILE, sebagai alat untuk melaksanakan perbaikan proses secara kontinu. Kemudian ada implementasi Deming Prize dalam bidang pendidikan. Nah, implementasi Deming Prize dalam bidang pendidikan juga harus berfokus pada kualitas. Dengan Deming Prize, lembaga pendidikan diharapkan mampu untuk mengembangkan kualitas. Oleh karena itu, implementasi Deming Prize dalam pendidikan perlu suatu translasi tertentu dalam bidang pendidikan. Konsep Deming menyatakan bahwa dengan memperbaiki kualitas melalui proses produksi atau dalam pendidikan tersebut proses pembelajaran, maka biaya dapat diturunkan dan produktivitas atau lulusan dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi, reaksi berantai Deming tersebut pada hakikatnya adalah usaha peningkatan produktivitas melalui pendekatan baru bagi kualitas. Pendekatan baru ini pada gilirannya menuntut pengetahuan baru yang dibangun oleh 3 unsur. Yang pertama,
ada the system of profit knowledge. Yang kedua, ada 14 butir kewajiban manajemen sebagai penerapan unsur pertama tersebut. Kemudian yang ketiga, plan, do, check, action, sale sebagai alat untuk melaksanakan perbaikan proses pembelajaran yang secara kontinu. Kemudian standar yang terakhir ada investor in people atau biasa disingkat dengan IPP. Investor in people pertama kali disebarluaskan pada bulan Oktober tahun 1991. Ini berbeda dari BS 5750. IPP merupakan standar pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan dalam TQM. IPP diawasi oleh Departemen Tenaga Kerja dan dikembangkan oleh National Tax People. Tanggung jawab administrasi oleh Training and Enterprise Council and Local Enterprise Companies. IPP ini didasarkan pada pengalaman keberhasilan organisasi di Inggris yang telah menyadari bahwa pekerja yang memiliki keterampilan dan motivasi merupakan hal yang penting bagi keberhasilan mereka. IPP memberikan metodologi untuk pengembangan staf yang dapat membantu pencapaian proses tujuan organisasi. Nah, elemen-elemen penting yang dipuaskan bagi suatu organisasi agar menjadi IPP adalah yang pertama, komitmen umum dari atasan untuk mengembangkan seluruh staf untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, ada rencana tertulis dari lembaga yang mengidentifikasi tujuan organisasi dan targetnya. Rencana ini juga mengidentifikasi kebijakan pelatihan dan sumber-sumber yang tersedia untuk mengembangkannya. Rencana harus terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh staf. Kemudian, pengkajian ulang secara teratur terhadap pelatihan dan pengembangan staf secara keseluruhan. Kemudian ada lakukan latihan dan pengembangan individual melalui karirnya. Dan evaluasi investasi dalam pelatihan dan pengembangan, serta suatu evaluasi dari efektivitas proses pengembangan staf. Nah, di sini ada investor in people dalam bidang pendidikan. Ini dikembangkan untuk bisnis, tetapi dinilai layak untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, karena pendidikan adalah tentang investasi manusia. Sejumlah sekolah dan perguruan tinggi telah melihat kemungkinan untuk menerapkan konsep tersebut dalam inisiatif pengembangan kualitas. Kesulitan utama adalah bahwa sekolah memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber pengembangan staf, sehingga konsistensi strategi sulit untuk diukur. Seperti juga BS 5750 atau ISO 9000, investor in people tidak menjamin kualitas, dan yang paling penting adalah bahwa lembaga mengembangkan suatu proses manajemen yang sistematik untuk mengembangkan staf secara efektif. Lingkungan institusi berharap untuk menggunakannya termasuk dalam konteks pendidikan. Nah, tahap kedua mengikuti rencana, tindakan, dan proses perencanaan strategi merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan performa lembaga. Pada tahap ini dimasukkan dalam rencana strategi lembaga dan dibuat bagi seluruh staf. Tahap ini juga diikuti oleh tindakan penting untuk peningkatan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaannya. Kemudian tahap akhir adalah evaluasi. Alat yang ada menyediakan evaluasi yang berguna serta menentukan kriteria pencapaian lembaga. Perlu dicatat bahwa eksistensi skema penilaian resmi merupakan hal yang penting, walaupun tidak esensi. Peran pentingnya adalah dalam penyediaan fakta bahwa lembaga telah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.